Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Prastiwi akan membawakan materi manajemen kepemimpinan. Baiklah, di sini kepemimpinan adalah keunggulan seseorang atau beberapa individu dalam kelompok dalam proses mengontrol gejala-gejala sosial. Atau bisa juga disebut sebuah kemampuan yang terdapat di dalam diri seseorang untuk bisa memengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Ya, benar, jadi seorang pemimpin itu wajib memiliki kemampuan untuk memengaruhi atau memandu sekelompok atau organisasi tertentu. Sebelum membahas tipe-tipe kepemimpinan, kita harus tahu dulu bahwa tujuan pemimpin itu adalah memberi contoh atau arahan kepada bawahannya untuk bagaimana caranya menjadi seorang pemimpin atau seorang karyawan yang bagus. Baiklah, saya mengambil 5 contoh tipe kepemimpinan. Yang pertama, tipe pemimpin demokratik, otoriter, karismatik, militeristik, dan paternalistik. Baiklah, kita masuk kepada tipe kepemimpinan demokratis, yang dimana kepemimpinan ini memiliki gaya yang efektif dan brilian. Meskipun ide-ide karyawan semuanya tidak diaplikasikan, namun setidaknya kita sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Tipe pemimpin ini juga banyak disukai dan dapat dihargai oleh pegawai, serta bisa memberikan arah-arahan kerja yang proporsional kepada karyawan. Selanjutnya, tipe kepemimpinan otoriter. Tipe ini memiliki sisi positif dan negatif. Sisi positifnya yaitu pemimpin ini selalu memastikan pekerjaan bisa selesai tepat waktu, efektif, atau tanpa alasan, sehingga karyawan mau tidak mau dilatih untuk disiplin waktu dalam kerja. Sisi negatifnya, perlakuan pemimpin kepada karyawan cenderung menekan dan memaksakan kehendak hanya demi mencapai goals, sehingga tidak peduli karyawan itu sibuk. Kemudian tipe karismatik, di mana ada sisi positif dan negatifnya pula. Untuk sisi positifnya yaitu bawahan atau karyawan akan dengan senang hati melakukan apapun yang dibutuhkan pemimpin, mulai dari proyek atau orderan yang lain. Namun sisi negatifnya, bila sering dibutuhkan oleh pemimpin, maka timbul ketergantungan yang tinggi terhadap pemimpin atau perusahaan. Akibatnya, kenyamanan kerja yang diberikan sangat terganggu bagi karyawan. Selanjutnya, tipe pemimpin militeristik. Tipe ini sangat mementingkan disiplin yang sangat tinggi. Baginya, seorang pemimpin harus memiliki keahlian pemimpin yang luar biasa. Apabila karyawan memiliki sifat pemimpin, maka kolaborasi kerja yang aktif bisa tercipta. Sebaliknya, apabila karyawan tidak disiplin, dijamin mereka tidak akan bertahan lama bekerja di perusahaan tersebut. Mungkin bisa jadi ada masalah dengan atasan ataupun kinerja yang lambat. Kemudian yang terakhir adalah tipe paternalistik. Tipe ini akan selalu memperlakukan bawahannya seperti pemula yang segalanya harus diajarkan, dipandu, dan dikontrol sesuai keinginan atasan. Bisa jadi pula tipe pemimpin ini memiliki perfeksionis dalam kerja yang juga diinginkannya bisa dilakukan karyawannya. Bagian terbaiknya dari kepemimpinan ini yaitu karyawan bisa perform dan dapat mengerjakan pekerjaan sesuai arahan atasan. Kepemimpinan menurut para ahli, saya mengambil 2. Yang pertama menurut Badeni, yaitu sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi suatu kelompok ke arahan tercapainya tujuan. Yang kedua menurut Robbins dan Judge menyatakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan memengaruhi suatu kelompok menuju pencapaian sebuah visi atau serangkaian tujuan. Kalau saya mengambil kutip, di sini semuanya hampir sama untuk mengarahkan suatu kelompok. Adapun fungsi kepemimpinan di sini yaitu mengarahkan anggota kelompok agar memiliki semangat tinggi dan bekerja sebaik mungkin serta mengatur hubungan antar individu dan kelompok. Sehingga kepemimpinan bisa dikatakan sebagai sebuah kemampuan memerintah serta mengaruhi orang lain agar tujuan yang telah ditetapkan bisa tercapai. Selanjutnya kita beralih kepada sikap-sikap pemimpin yang harus kita ketahui.
Sikap pemimpin yang pertama adalah berani mengajak dan mengambil resiko. Tentunya, bila seorang pemimpin tidak memiliki sebuah keberanian, maka akan hilang rasa percaya dari anak buahnya. Sikap berani dalam mengambil keputusan pun harus diiringi dengan resiko yang akan diambil. Karena dengan begitu, keraguan yang hinggap dalam diri Anda akan hilang. Anda berani mengambil keputusan, berarti Anda pula harus berani mengambil resiko serta tanggung jawab atas apa yang terjadi di kemudian hari. Yang kedua, komunikasi yang baik dan menginspirasi. Komunikasi yang baik adalah modal utama yang harus dimiliki seorang pemimpin, karena kebijakan atau keputusan yang akan dikeluarkannya, apabila tidak dikomunikasikan yang baik, akan menjadi sorotan utama dari setiap orang, terutama bawahannya. Yang kedua, jadilah pemimpin yang mampu menjadi inspiratif bagi bawahan atau rekan. Tunjukkan dalam setiap perbuatan, selalu gunakan kata dan kalimat yang memotivasi bawahan Anda. Selalu gunakan kalimat atau kata-kata yang sopan. Kemudian sikap menghargai orang lain, rendah hati dan jujur. Cara untuk bisa menghargai orang lain pun mudah, seperti mengucapkan terima kasih kepada orang yang bukan hanya ia telah memberikan sesuatu, tetapi jangan lupa pula ketika ia telah membantu Anda. Kemudian rendah hati, berusahalah untuk tidak bersikap lebih tinggi dari mereka sehingga Anda memerintah dengan seenaknya. Kejujuran haruslah dimiliki setiap orang, terutama bagi pemimpin, karena sikapnya selalu menjadi sorotan yang dipertaruhkan. Sekian penyampaian teori dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.